Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala iqbalu lailin muqbilin. Wala iqbalu lailin, dan tidak pula datangnya malam muqbilin yang datang. Wala idbaru naharin, dan tidak juga berlalunya siang muqbilin yang berlalu. Illa kecuali wa huwa yala, adapun Allah muhitun, yaitu meliputi bima dengan apa-apa yuridu yang menginginkan siapa itu Allah min takwinihi dari ciptaannya. Fahuwa, maka yala adapun Allah itu al-alimu, yaitu zat yang maha mengetahui bi kulli makanin, dengan setiap keadaan, wa kullu hinin, dan setiap keadaan, wa awanin, dan setiap waktu, wa kullu nihayatin, dan setiap tujuan, wa muddatin, dan akhir dari tujuan itu, wal amadu, dan jarak waktu ilal khalqi, kepada makhluknya, madrubun, yaitu dilekatkan, wal haddu, dan batasan ila ghairihi, kepada selainnya, mansubun, yaitu dilekatkan. Lam yakhluk, tidak menciptakan siapa itu Allah ala syai'a, kepada sesuatu, min usuli awwalihi, dari pondasi-pondasi awalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, dia itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Allah itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Wala iqbalu lailin muqbilin wala idbaru naharin muqbilin. Jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Allah. Karena Allah itu bukan jisim, tapi zat. Kalau kayak kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kita nggak bisa melihat ke stasiun aja, sudah nggak tahu apa yang ada di stasiun. Tapi Allah tahu apa yang ada di stasiun. Baca aja udah pakai kacamata. Iya kan? Nah, itu artinya apa? Allah itu akan selalu tahu terhadap seluruh aktivitas kita. Makanya di dalam surah Al-A'la itu, Allah itu dah begini, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah itu tahu yang jahar, yang tampak, wa ma yakhfa, dan yang tidak tampak. Jadi kayak kita nih berkumpul begini, tampak kita tahu, kelihatannya kompak. Tapi yang ada dalam hati kita, Allah juga tahu. Siapa yang terbebani dengan masalah, Allah itu tahu. Makan gorengan Tahu supaya nggak tertampak. Saya tidak tahu beban pikirannya Pak Asrof, karena itu berbentuk pikiran ada di dalam tubuhnya Pak Asrof. Iya kan? Saya tidak tahu apa yang dirasakan Pak Asrof. Ini gesturnya kelihatan. Tetapi yang saya lihat Pak Asrof ya begini, bahagia, senyum terus, ya. Walaupun sebenarnya mungkin banyak beban yang dihadapi. Pak Asrof juga nggak tahu beban apa yang saya hadapi. Nah, itulah makanya kita itu harus hati-hati dalam kehidupan ini, karena kita itu Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk mengetahui kita. Kalau di Quran tadi itu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, itu salah satu. Banyak ayat-ayat yang lain yang kemudian memberi sebuah kepada kita, memberi sebuah pemahaman bahwa Allah itu ya selalu tahu dengan aktivitas kita. Nah, karena Allah itu tahu dengan aktivitas kita, saya pernah baca dalam makalahnya Imam Bushairi ini yang kadang saya mikir hari ini tuh, ternyata saya itu ya banyak salah banget. Jadi kalau kita baca kitab begini, ini kita nggak cocok sama sekali, bos. Kata Imam Bushairi itu, bos, kalau kita nih melakukan kebaikan, melakukan amal, tadi saya cerita sama Gepa, melakukan amal, tapi amal yang kita lakukan itu bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Kita nih katakan berjuang katanya, tapi berjuangnya kita itu bukan karena Allah, tapi pengen dapat cuan semuanya, itu kan bagian dari makhluk. Iya, betul. Itu kata Imam Bushairi, itu syirik. Coba bayangkan, apa nggak syirik melulu kita sama Allah? Kalau kita pahamin secara harfiah begitu.
Terus kita meninggalkan maksiat katakan. Tapi meninggalkan maksiatnya bukan karena takut sama Allah. Misal takut sama KPK seumpamanya. Takut sama CCTV seumpamanya. Takut sama bini seumpamanya. Itu kata Imam Bushairi, itu riya. Saya pas baca itu mikir, iya ya. Saya begini melulu ini mah. Tua banget nih. Iya begini melulu saya. Ya kalau teman-teman kan enggak. Saya itu. Kena lagi. Hah? Makanya jangan ninggalin masjid, ria itu. Enggak, kita bukan ninggalin masjid. Masjid jangan ditinggalin. Masjid tuh. Makanya saya ingat begini, Bos. Salah satu kisah di saat Ka'bah itu mau dihancurkan. Ka'bah itu mau dihancurkan pada saat itu. Itu ada satu sahabat yang didatangin, ini Ka'bah nih mau dihancurkan. Apa kata sahabat tuh? Salah satu sahabat Rasul, ya udah hancurin aja. Kenapa emang? Loh kamu ini bagaimana? Orang Islam kok tidak mau membela rumah sucinya? Ya udah hancurin. Dia dalam hatinya pengen tahu seperti apa cara Allah membela rumahnya sendiri. Ini masjid, rumah Allah. Seperti Allah, seperti apa cara Allah untuk membela rumahnya sendiri? Maka kemudian di saat akan ada penyerangan dari tentara gajah itu, maka sahabat ini melihat dari bukit. Setelah melihat dari bukit, ternyata ada Allah turunkan burung ababil itu untuk menghancurkan tentara itu. Itu kan mau menyerang Ka'bah. Makanya saya khawatir tatkala kita dianggap adalah orang-orang yang ada di masjid, tapi perilaku kita tidak mencerminkan perilaku orang yang seharusnya ada di masjid. Khawatir Pak Ani. Kenapa begitu? Saya pernah baca dalam kitab At-Tibyan. Ada yang sering saya bilang sama kita lah, sering kita ceritakan, bahwa hadis qudsi Allah itu udah begini. Apabila ada orang yang memusuhi Ahlul Quran, kata Allah, yang akan menancapkan panji perang itu bukan dia, tapi saya akan menancapkan panji perang kepada mereka. Itulah, sekali lagi Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka Allah tahu tujuan kita mau kemana, itu Allah tahu. Walaupun bisa ditutup-tutupin sama kita. Kita nutup-nutupin ini semuanya. Tujuan kita ke timur, kita nutup-nutupin nih kepada teman-teman kita. Saya mau ke utara. Allah itu tahu. Dan pasti semua bakal panen pada saatnya. Makanya katanya Allah, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Maka semua bakal panen terhadap apa yang kita lakukan. Ya mari kita belajar supaya ya nggak begitu. Gitu. Jadi itu. Wala bi awailu kanat qablahu budiyah. Wala bi awailu dan tidak dengan beberapa awalan kanat ada qablahu sebelum Allah budiyah, yaitu permulaan. Allah itu tidak ada permulaannya. Makanya kalau Imam Sanusi yang sering saya bilang, Imam Sanusi itu bilang Allah itu tidak terdahulu, karena nggak ada permulaannya Allah itu, dan tidak ada akhirannya. Yang pernah saya ceritakan di dalam tafsir itu, di saat minggu kemarin kalau nggak keliru saya cerita ya, di dalam tafsir itu di saat semua sudah pada mati, manusia mati, semua sudah hancur, malaikat juga ikut mati, Israel juga ikut mati, Jibril juga ikut mati, semua mati. Allah bertanya, Ainal kabair, mana orang-orang yang sombong itu? Mana?
Mana orang-orang yang sok berkuasa itu mana? Mana? Ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makanya ya begitulah. Bal khalaqa ma khalaqa faqama khalqah. Bal bahkan khalaqa. Bal kan tetapi khalaqa menciptakan siapa Allah ma terhadap apa-apa. Khalaqa yang menciptakan siapa Allah, faqama maka kemudian tercipta khalquhu apa itu ciptaannya Allah. Wa sawwara dan kemudian membentuk siapa itu Allah ma terhadap sesuatu. Sawwara yang kemudian terbentuk fa ahsana suratihi maka paling bagusnya bentuk. Allah itu menciptakan semua makhluknya Allah itu dengan bentuk yang baik, tapi yang paling baik itu adalah manusia. Itu yang paling baik, yang paling keren lah dari yang lain. Makanya tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya semua. Pasti ada. Makanya kadang orang sableng itu juga ada manfaatnya, Mas. Orang sableng itu ada manfaatnya, Mas. Kadang kita kan mikir sableng amat ini orang. Orang sableng itu kadang ada manfaat. Iya. Orang gimana? Iya, ada manfaatnya. Manusia saja yang sableng itu kadang ada manfaatnya. Iya. Makanya jangan pernah benci dengan makhluk Allah. Kadang kita benci dengan makhluk Allah, kadang kita benci. Misalnya kita benci dengan orang gila semuanya. Gila yang kotor, yang kumuh, kita benci tuh. Jijik kita semuanya. Pertanyaannya, itu yang membuat gila siapa? Dan apakah orang gila yang kotor, yang kumuh itu bukan makhluknya Allah? Makhluknya Allah. Apakah kita bukan makhluknya Allah? Makhluknya Allah. Berarti status kita dengan dia sama. Sama sebagai makhluk. Tatkala kita statusnya sama sebagai makhluk, kenapa kita harus merasa lebih mulia dibanding dengan mereka? Kan yang bahaya kalau kita sudah merasa lebih mulia, bos. Setan itu kurang hebat bagaimana? Iya kan? Setan ini lebih hebat dari para malaikat. Tapi karena dia merasa lebih mulia, lebih hebat, lebih gagah, ujungnya adalah sombong dia, selesai urusannya dia. Allah kemudian tawahada fi ulwihi, tawahada dan kemudian esa fi ulwihi, dalam ketinggiannya Allah, falaisa li syai'in maka tidak ada li syai'in bagi sesuatu minhu dari Allah itu imtinaun apa itu menolaknya. Allah itu maha tinggi dari segalanya. Gak ada yang lebih hebat, lebih tinggi dari Allah. Makanya sering kali mengisyaratkan orang tua kita, Tuhan di mana sih kalau masih kecil itu kan? Di mana ditunjukkannya? Pasti ke atas. Kenapa ditunjukkan ke atas? Karena di atas itu tanda kuasa. Orang yang paling atas itu orang yang berkuasa. Lalu kita sebagai rakyat, rumput. Apa namanya? Nasib kita sebagai rumput, ya diinjak-injak. Kalau gak pingin rumput, gak pingin jadi rumput, ya jadi pohon yang gede. Ya monggo. Tapi kalau kita jadi pohon yang gede, resikonya anginnya kencang. Itu loh. Anginnya kencang. Makanya kalau pengen anginnya gak kencang, ya jadi rumput. Resikonya diinjak-injak. Iya kan? Itu. Kita itu seringkali kita itu masih bising dengan kritikan. Seringkali itu bising dengan cacian, bising dengan hinaan, bising dengan koreksi, bising kadang kita. Tapi kita seringkali masih senang dengan pujian, bahagia dengan kemewahan, ya kan? Itu sering kita lakukan itu. Kalau kita masih kayak gitu, maka kata Imam Nawawi di dalam kitabnya, berarti kita belum ikhlas. Orang ikhlas itu tidak akan pernah bising dengan hinaan, cacian, godaan, enggak bakal bising. Tapi orang ikhlas tidak akan pernah bangga dengan pujian, dengan sanjungan, dengan yang lain semacamnya. Kenapa?
Karena dia cuma satu pikirannya, saya ini cuma pengen disanjung Allah, nggak pengen disanjung siapapun. Kalau saya kan masih kadang pengen disanjung G. Fahmi, ya kan, pengen disanjung Pak Asrof. Keren ente bos. Oh iya keren saya kan begitu. Makanya sering saya bilang itu, di saat Rasulullah itu dihajar habis-habisan, sebagai seorang nabi dan seorang rasul dihajar habis-habisan, kemudian Allah itu bilang dalam hadis qudsinya, tenang Muhammad, kamu nggak usah ragu, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah kecil hati, katanya. Apa? Saya yang mengangkat kamu. Jadi yang melantiknya itu Allah. Lah kita ini tidak pernah punya cita-cita dilantik Allah, pengennya kita dilantik sesama manusia. Walaupun hakikatnya saat kita punya jabatan dilantik, orang yang ngelantik itu bagian dari takdir Allah. Tapi kita tidak mau dilantik Allah. Kalau dilantik Allah apa? Kalau dilantik Allah maka adalah dia termasuk apa? Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu pelantikan itu yang sebenarnya. Kalau mau dipanggil Allah aja juga takut. Iya. Takut lah. Kita ini mau dilantik Allah, Sayang gitu. tidak pernah menjadi cita-cita. Tapi dilantik manusia jadi cita-cita. Coba kira-kira kita ini, otak kita ini mikir, otak kita ini bener apa enggak kira-kira? Saat mau dilantik oleh manusia, semangat kita. Tapi mau dilantik oleh Allah, nggak ada semangatnya kita. Padahal untuk menjadi orang yang bisa dilantik Allah, ya cukup satu, menghambakan diri pada Allah, ngabdi sama Allah. Artinya kalau sholat jangan harap surga, sholat jangan ngadep pahala, ya kan? Baca Qurannya jangan ngarep apa-apa, semua dijadikan sebagai bentuk pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah. Makanya itu, ini saya kemana-mana ya. Kata Imam Nawawi, syarat qori dan mukri, syarat orang ngajar Quran ini yang saya kadang ngeri kalau baca itu tuh. Ngeri saya gitu. Syarat orang ngajar Quran dan orang belajar Quran itu niatnya harus satu, tidak boleh yang lain. Apa? Harus liridho illahi ta'ala. Bahkan di dalam kitabnya Imam Nawawi itu disebutin, kalau kita baca Quran nih, kemudian kita terima imbalan, maka itu akan membuat kita celaka nanti. Saya kadang begitu miris melihatnya. Apalagi kemarin saya mendengar itu ada teman kita yang mau belajar baca Quran, di budget sekali pertemuan 200.000. Fenomena sudah begitu sekarang. Fenomenanya sudah begitu. Jadi kalau sebulan 4 kali pertemuan, dia harus bayar 800.000. Maka itu yang kemudian sahabat-sahabat ya, para asatid ya, yang coba kita bersama-sama mempertahankan anak-anak ngaji di sini jangan sampai ada biaya apapun, supaya kita tidak terjerumus ke situ. Memang enak tuh mah, kalau satu orang misal nih belajar Quran di sini kita tarik nih 200.000 aja bos, ada 30 orang, apa nggak 6 juta tiap bulan bos? Ya kan? Ya lumayan. Kalau kita tarik 300.000, apa nggak 9 juta bos tiap bulan? Lumayan. Tapi kita bakal terjerumus di situ. Kalau dengan hari Qurannya di sini susah bos, karena di sini adalah program Quran pesantrennya. Tarik biaya makannya. Oh bisa juga biaya makan. Iya.
Itu namanya ilmu siasah. Iya kan? Itu namanya ilmu siasah. Jadi itu walalahu bi ta'ati syai'in min khalqihi intifa'un. Walalahu dan tidak ada lahu bagi Allah bi ta'ati syai'in dengan taatnya sesuatu min khalqihi dari makhluknya Allah intifa'un apa itu manfaat. Jadi kalau semuanya kita menjadi orang yang taat kepada Allah, itu bagi Allah gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya itu buat Allah. Jadi ketaatan kita itu sebenarnya manfaatnya kembali pada diri kita sendiri. Tadi itu man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Tapi kadang kita ini mau taat kepada Allah susah. Coba kita lihat ulama-ulama kita dulu. Tadi saya cerita Gus Dur sama Kiai Fahmi. Gus Dur itu ternyata kalau dia lagi sendiri, tangannya Gus Dur itu pasti dimasukin ke sakunya. Dan di sakunya Gus Dur itu ternyata selalu ada tasbih kecil. Tasbih kecil. Iya. Kalau kita kan enggak ada orang. Bukan kita pegang tasbih, pegang handphone, nonton drakin. Iya, nonton drakin kita. Kalau enggak nonton drakin, kita main apa? Main catur di HP. Bukannya nggak ada orang dalam kondisi sepi. Tadi kalau katanya yaitu uzlah, menyepi diri. Bukannya di saat kita sepi, nggak ada orang, bukan kita belajar untuk ingat kepada Allah, malah pikiran kita kemana-mana, merencanakan yang macam-macam. Kadang kan kalau nggak begitu, nonton drakin, nonton YouTube. Iya kan? Yang dipikir kita itu kadang urusan dunia aja yang nggak selesai-selesai itu. Invoice gak cair-cair. Iya kan? Itu kadang kita itu. Iya. Kita kadang mikirin urusan dunia 1 jam, suruh membangun komunikasi dengan Allah 10 menit aja nggak sanggup. Itu cilakannya kita. Jadi kata Sayyidina Ali, kamu itu walaupun taat kepada Allah, itu gak ada manfaatnya buat Allah. Ijabatuhu lidda'in syariah. Ijabatuhu adapun menjawabnya Allah lidda'ina bagi orang-orang yang berdoa syariah, sungguh cepat. Tadi saya cerita-cerita itu sama Pak. Kita kadang doa, kata kita lama amat, kagak diterima, kata Kiai Fahmi itu. Duit sudah ada nih, kok nggak dikasih-kasih nih gitu ya. Iya kan? Kata Sayyidina Ali, doa itu cepat sekali diterima oleh Allah sebenarnya. Dijawabnya cepat. Cuma kadang kitanya buru-buru, sehingga merasa lama. Sama dengan begini dah. Iya kan? Biasa terima transfer. Iya. Misal nih begini. Kita mandi atau pakai baju atau naik motor deh kemana begitu, kondisi buru-buru dengan kondisi santai-santai, perasaan kita lebih lama mana? Sama-sama ke rumahnya Pak Srobdan dari sini, saya buru-buru tuh, terus dengan saya kondisi tenang, larinya sama-sama 40 km per jam. Kira-kira lebih lama mana perasaan kita? Buru. Lebih lama buru-buru. Iya, padahal sebenarnya sama nyampainya. Jadi kita itu kadang memang buru-buru itu, Pak. Jadi itu pola pikir, mindset. Mindset. Bukan mindset, bukan mindset. Apalagi mantel. Kita aja yang sering kali berpikirnya buru-buru. Makanya kata Sayyidina Ali yaitu wal malaikatu dan adapun para malaikat fis samawati di beberapa langit wal aradina dan di beberapa bumi lahu bagi Allah itu muti'a yaitu paling taat. Makanya malaikat itu taat kepada Allah. Kalau di surah apa itu? Surat Tahrim itu ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah itu malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kebalikannya kita. Kalau malaikat itu la ya'sunallah, kita ini adalah annasu ya'sunallah. Alimuhu adapun pengetahuannya Allah bil amwat dengan terhadap beberapa kematian al-ba'idina yang sirna. Kailmihi seperti pengetahuannya Allah bil ahya'i dengan kehidupan al-mutaqallabina yang berbolak-balik. Jadi Allah itu tahu kapan waktunya kita mati, tahu. Dan Allah tahu dengan kehidupan yang berbolak-balik begini. Sebenarnya kan kehidupan itu muter-muter begitu aja kan ya. Muter-muter begitu aja, sekarang susah, besok bahagia. Lusanya susah lagi, lusanya bahagia lagi. Muter begitu aja sebenarnya, Mah. Hari ini ada yang mati, besok ada yang lahir. Iya. Nah, Begitu aja sebenarnya. Uang, benteng, masjid, cikokol, koang. Iya begitu aja sebenarnya, Mah. Hidup itu kan begitu. Alergi Muter aja itu begitu. wakil kalau ayam udah luar. Iya. Watil kal ayyamu nudawiluha. Iya. Muter-muter begitu aja. Sudah dijelasin itu oleh Allah begitu, tapi kitanya nggak sadar dengan itu. Tinggal matinya aja gimana. Jadi pengennya kita itu kalau kita sudah ada di titik 0 sekarang, pengennya masuk di angka 1. Setelah di angka 1, mau di angka 2. Terus begitu, nggak mau kembali lagi ke angka 1. Padahal naik motor, kalau angka 4 terus, apa itu? Yang pakai itu loh. Ya. Gigi 4 terus, gigi 4. Tahu-tahu ada tanjakan gigi 4, kagak naik itu. Kondor. Iya. Jadi kita kadang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi kita. Itu bagian ngisi bensin harus dari nol. Iya. Jadi Allah itu tahu. Wa ilmuhu dan adapun pengetahuan Allah bima terhadap apa-apa fis samawati terhadap apa yang ada di langit al-ula yang tinggi ka ilmihi sebagaimana pengetahuan Allah bima terhadap apa-apa fil ardi yang ada di bumi asufla yang rendah. Jadi apa yang ada di langit Allah tahu, apa yang ada di bumi Allah itu tahu. Wa ilmuhu dan adapun pengetahuan Allah bi kulli syai'in terhadap setiap sesuatu itu la tuhayyiruhu, yaitu tidak akan membingungkannya. Al aswatu apa itu suara. Wala tasguluhu dan tidak sibuk siapa Allah itu al-lughat dengan beberapa bahasa. Jadi Allah itu nggak bakal bahasanya Allah apa sih gitu loh. Allah tahu dengan seluruh bahasa itu. Jadi tidak disibukkan dengan itu Allah itu. Jadi Allah itu bukan hanya alamah kan, kalau kita itu alamah ya kan. Sami'un maha mengetahui Allah lil aswat terhadap beberapa suara al-mukhtalifah yang berbeda-beda. Bila jawarihin dengan tanpa anggota badan, lahu bagi Allah mu'talifatin yang dikenal. Mudbirun yang mengatur, basirun maha melihat, alimun maha mengetahui, bil umur dengan berbagai masalah. Hayyun maha hidup, qayyumun maha mandiri Allah, subhanahu maha suci Allah. Kallama Musa, kallama maha suci siapa Allah. Musa terhadap Musa taklima, berfirman Allah bila jawarihin dengan tanpa anggota badan, wal adawatin dan tanpa alat. Makanya saya pernah baca di sebuah kisah itu. Saat Nabiullah Musa itu pengen ketemu dengan Allah di sebuah bukit itu, ya kan? Saat mau ketemu, Nabiullah Musa itu kan pingsan itu, nggak bisa ketemu. Lah itu beberapa waktu lama, Nabi Musa itu ditutup mukanya. Kenapa? Karena di saat ada orang melihat Nabi Musa, itu bekas sinarnya itu masih ada. Dan nggak kuat orang melihatnya. Maka tidak salah tatkala di apa namanya, saya pernah cerita juga ini kalau gak keliru, di tafsir disebutkan bahwa nanti orang-orang yang masuk surga sudah ada di surga, itu nanti Allah akan membuka tabir pada satu saat untuk ketemu dengan makhluknya, dengan manusia. Itu ada di apa namanya tafsir ayat salamun qaulan mir rabbir rahim itu.
Jadi di situ dikisahkan saat manusia yang ada di sorga ini sedang menikmati makanan, minuman, bercumbu dengan bidadari, tahu-tahu Allah itu buka tabir mengucapkan salam kepada manusia. Makanya salamun qaulam mir rabbir rahim itu adalah salamnya Allah kepada manusia. Assalamu alaika ya Habiballah. Dibuka itu tabirnya. Nah, ini orang-orang yang ada di sorga itu melihat itu tertegun sampai makanan dan bidadari itu tidak dihiraukan. Ya kalau kita kan enggak, karena enggak ada yang dahsyat, ya kita ngelihat makanan minuman. Sampai tabirnya itu ditutup lagi oleh Allah. Sampai ditutup lagi. Orang ahli sorga ini masih tertegun dengan itu. Masih terngiang-ngiang. Iya, jet lag ya? Jet lag. Iya. Masih nggak ingat dengan makanan itu. Itu pertanyaan saya sederhana. Betapa nikmatnya bertemu dengan Allah itu. Betapa indahnya bertemu dengan Allah. Tapi kita nggak pernah mencita-citakan itu. Yang kita cita-citakan adalah sesuatu yang bukan seperti itu. Makanya kalau sudah kita minimal punya cita-cita dulu deh. Minimal punya cita-cita dulu deh. Minimal mulai ide gitu aja. Iya. Apa itu BYD? Beyond dan mobil semalam itu. Oh, itu. Mobil putih itu. Ya. Itu di Karawaci, di Cimone itu. Iya, makanya. Kita lihat itu cerita-cerita itu BYD. Tadi saya cerita juga sama G. Fahmi itu. Saya cerita begini ke G. Fahmi tadi. Gus Dur itu sudah masuk wilayah kayak gitu. Saya gituin tuh. Gus Dur sudah masuk di wilayah itu. Wilayah mana? Wilayah di mana dunia, harta, kekayaan, tahta ini sudah tidak ada di hatinya dia. Dunia, harta, tahta sudah tidak ada di hatinya dia. Kalau di kita kan masih dunia, harta, tahta ini masih ada di hati kita, bos. Plus wanita. Masih ada di hati kita itu. Masih terjangkit. Iya, kita masih terjangkit dengan itu. Gus Dur sudah tidak terjangkit dengan itu. Contohnya, siapa yang berani di sini? Ayo. Gus Dur itu suatu hari jual mobil. Harganya 3 juta. Lakunya. Tujuannya Gus Dur rencana mau buka usaha dengan Bu Sinta waktu itu. Mau buka usaha dengan Bu Sinta. Tahu-tahu setelah uang 3 juta itu dikasihkan ke Gus Dur, ada orang datang ke Gus Dur, butuh biaya sekolah 3 juta. Dikasihkan itu sama Gus Dur. Dikasihkan itu sama Gus Dur. Tidak dikurangin seperak pun, dikasihkan semua sama Gus Dur. Siapa yang bisa begitu? Gus Dur. Iya kan? Ada cerita lagi, Gus Dur itu almarhum Allah yarham itu suatu ketika ada yang datang ke rumahnya ngasih amplop coklat tebel. Bu Sinta ngelihat ada amplop coklat itu, ada yang ngasih itu. Bu Sinta seneng karena waktu itu Alisa itu punya tunggakan biaya kuliah. Kata Bu Sinta, alhamdulillah bisa bayar ini tunggakan kuliahnya anak saya. Yang Alisa itu ya. Tahu-tahu ada orang datang minta duit sama Gus Dur. Butuh duit. Seamplop-amplopnya dikasihkan, Gus Dur nggak tahu berapa isinya. Menurut salah satu hikayah, Gus Dur ini sampai ditempeleng pakai sandal sama Bu Sinta. Tapi apakah Gus Dur marah ditempeleng sama Bu Sinta? Kagak. Kalau kita, bos, diomelin dikit aja sama istri, kita lebih galak, bos. Ini sampai ditempeleng sama Bu Sinta. Tapi Gus Dur nggak marah. Kata yang menemenin ini, Gus Dur tidak ada raut wajah marah, itu tidak ada. Tidak ada. Makanya di saat Gus Dur dijatuhkan dari kursi kepresidenan, dia tidak punya beban sama sekali. Itu aja yang umumnya, yang orang tahu. Itu kan bagian dari
Kelegoan. Iya, nggak ada beban, Bos. Karena harta, tahta, jabatan, plus itu, kan plus itu, Pak. Itu sudah tidak ada terjangkit hatinya Gus Dur. Yang ada di hatinya Gus Dur itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita cuma satu orang. Rizik Syihab. Iya. Jadi kayak gitu. Kayak gitu. Boleh bilang Amin bagaimana? Rais juga pernah dia nggak tahu dong. Iya. Amin Rais juga pernah mau ya begitu. Tetap. Wala syafatin dan tidak ada bibir bagi Allah, wala lahawatin dan tidak ada rongga mulut bagi Allah Subhanahu Maha Suci Allah wa Ta'ala Maha Tinggi Allah. Antakifis sifati dari sifat-sifat yang tidak baik. Man za'ama anna ilahana wallahu alam. Jadi itu kira-kira ya, Allah itu kayak gitu. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya kita hati-hati, walaupun sudah ngumpet di kamar mandi, kalau pikiran kita itu kotor, ketahuan. Ketahuan. Lah kalau semuanya begitu, makanya ini ingat, ini cerita. Kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam, ini cerita. Kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam itu, ini kemarin saya ceritain di pengajian. Samirin. Di saat Nabiullah Musa itu wafat, Bani Israel itu terjadi pertempuran. Terjadi pertempuran itu, acak-acakan itu. Lah, pertempurannya itu karena rebutan kekuasaan. Lah, ada satu kelompok, ini tidak mau ikut campur dalam urusan kekuasaan itu. Dia pergi ke satu daerah di pinggir pantai. Tahu-tahu, tanah yang di pinggir pantai ini terbelah. Sehingga dia nyebur ke bawah itu. Tidak lama kemudian, sekitar berapa bulan begitu, dia itu ada di langit ya. Ya bagaimana kisahnya saya tidak tahu itu, hanya begitu kisahnya. Kemudian ada salam dari Nabiullah Musa alaihissalam sewaktu beliau masih sugeng, Nabi Musa masih ada. Kalau besok ada umatku yang sempat ketemu dengan Muhammad, tolong sampaikan salamku. Nah, sehingga di saat Isra, di saat Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu dengan ini. Dia ada di Gunung Qaf namanya. Ketemu. Nah, ini perilakunya aneh nih kaumnya Nabi Musa ini, aneh. Satu, rumahnya kagak ada pintunya. Dua, kuburan pasti ada di depan rumahnya. Tiga, dia punya ternak tidak ada di rumahnya, tapi ada di lapangan bersama-sama. Empat, dia punya tanamannya kalau sudah panen dikumpulkan di satu tempat. Jadi mereka tidak punya rasa memiliki terhadap dunia. Ditanya sama Rasulullah, kamu kenapa rumahnya tidak ada pintunya? Jawabannya mereka, saya sudah tidak punya rasa khawatir terhadap apapun. Coba di Sepatan daerahnya Mas Nana itu rumahnya jangan kasih pintu. Habis. Mas Nana keluar, istrinya keluar, Jasmine keluar, anak-anaknya sedang keluar. Dua hari saja nih, balik ke sono. Kira-kira kulkasnya masih ada apa enggak itu? Isinya doang pindah. Lah ditanya lagi, kenapa ini kok di depan rumah selalu ada kuburan? Apa jawabannya dia? Ini pertanda supaya saya selalu ingat kematian. Kenapa mukamu pucat, kata Rasulullah? Karena saya selalu merasa takut dengan kematian. Kenapa tanamanmu itu setelah panen kok ditaruh di sono? Karena saya cuma ngambil sesuai dengan kebutuhan saya. Sama dengan kita. Kita cuma ngambil sesuai dengan keinginan. Iya tak? Lah itu bisa dijadiin contoh itu. Bisa dijadiin contoh itu. Kaumnya Nabiullah Musa. Bayangkan tuh. Nabiullah Musa itu ada sebelum Nabi Muhammad. Bahkan beliau itu menyampaikan, kamu kalau ketemu dengan Muhammad, tolong sampaikan salam saya. Satu. Kedua, kamu belajar untuk diajari tentang Al-Quran kepada Muhammad. Bayangkan. Kaumnya Nabi Musa aja disuruh belajar Quran, bos. Sementara kita, yang katanya kaumnya Nabi Muhammad, baca Quran aja males-malesan kita, bos.
Wong kita baca Qurannya kalau kepentingan aja. Pengen kaya baca waki. Iya kan? Iya. Kita sholatnya saja, sholat kita yang rajin sholat duhanya doang. Kenapa? Sholat ekonomi ini mah. Iya kan? Jadi yang sering saya bilang, sama Allah aja kita pamrih, apalagi kepada sesama manusia. Lah itu mari kita belajar, minimal belajar dulu sama Allah itu gak pamrih. Itu minimal sama Allah aja gak pamrih. Minimal sama Allah gak pamrih kita. Minimal. Ya monggo, ngajar monggo. Minimal sama Allah kita gak pamrih. Lalu pertanyaannya, kalau sama Allah saja yang ngasih nafas sama kita, ngasih sehat sama kita, ngasih semua nikmat sama kita, kita pamrih. Bagaimana ini urusan? Itu ya. Jadi kayak gitu kira-kira. Tapi kalau kita gak pamrih sama Allah, niatnya benar kita, insya Allah semua diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.